Perkenalkan, nama saya Vici dengan NIM 2102 1106 0182. Saya akan mempresentasikan untuk tugas satu bagian virtual machine. Di sini saya telah menginstal virtual machine-nya, virtual box, dan kemudian kita akan import appliance. Kita pilih eh, file CyberOps Workstation. Kemudian di bagian setting, kita ganti untuk bagian ini. Generate new MAC address for all network adapter. Oke, kemudian di finish. Kita tunggu untuk appliance-nya diimport. Setelah selesai diimport, eh, workstation-nya akan tersedia di sini. Kita akan coba untuk jalankan. Untuk username analis, passwordnya adalah CyberOps. Kita login dan kita akan mendapatkan tampilan dari eh, workstation atau guest computer. Dan untuk bagian berikutnya, eh, ini adalah nama aplikasi dalam CyberOps menu. Kita lihat di home. Ini CyberOps menu. Oh, CyberOps menu. Eh, aplikasi yang ada itu mungkin ini ya. Ada apa? Web browser sama file manager dan terminal. Di sini ada terminal, terus ada apa lagi tadi? Browser. Ini adalah eh, file manager. File manager sama application. Kemudian untuk B, IP address. Kita akan, oh ini ada beberapa aplikasi.
notifikasi lainnya. Nah, untuk IP address, saya ketikkan IP address. Hmm, ini yang IP version 4 ya. Ini masih yang default kayak ini kayaknya. Hmm, aduh, eh, oh iya antara host dan guest computer itu tidak bisa copy. Saya tuliskan 127 nol. Kemudian locate and launch the web browser. Nah, kita ke web browser. Coba untuk buka. Ini kita coba untuk tes Google. Google. Nah, sudah bisa untuk masuk ke Google. Oke. Can you navigate to your favorite search engine? Ya. Berikutnya kita akan shutdown VM-nya. Terus kita coba uh, shutdown. Close. Ya, close. Kemudian di save the machine state. Oke, yang berikutnya adalah apa kelebihan dan kekurangan dari virtual machine. Untuk advantage-nya, uh, uh, kita bisa lebih efisien ya, lebih efisien karena dapat menjalankan beberapa sistem operasi menggunakan menggunakan satu perangkat. Nah, untuk disadvantage, uh, disadvantage-nya untuk apa namanya? Untuk power atau apa ya? Karena ada beberapa, jadi itu ada host dan guest, maka untuk kemampuan prosesornya itu terbagi. Maka berarti eh, kemampuan prosesor lebih kecil, lebih kecil eh, untuk host dan guest komputer. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Vici sudah melakukan halaman 1 sampai 4 dalam praktikum ini. Sekarang perkenalkan, nama saya Francis Xavier Abraham Harahap dengan NIM 2102 11060 276. Dan kini saya akan mewakili kelompok saya untuk melakukan halaman 5 sampai 8 dalam tugas 1 praktikum keamanan cyber. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa uh, tujuan bagian ini adalah untuk menganalisa dan meneliti dan menganalisa kasus-kasus cyber security di sini. Di sini bisa dibaca saja um,
beberapa informasi latar belakang, sedikit saja saya baca ya. Jadi pemerintah, bisnis, dan juga user-user secara pribadi uh, makin sering menjadi sasaran untuk serangan cyber. Dan ahli-ahli memprediksi bahwa serangan-serangan ini akan berpeluang tinggi untuk meningkat dalam masa depan. Jadi pendidikan keamanan cyber itu telah dijadikan salah satu prioritas internasional yang paling top, semakin seiring seiring serangan-serangan cybersecurity yang profil tinggi makin meningkat, sehingga makin meningkat juga level ketakutan bahwa serangan-serangan ini juga bisa mengancam ekonomi global. Nah, di sini kita akan melakukan pencarian serangan cyber yang profil tinggi. Jadi menggunakan search engine kesukaan kita, akan kita lakukan sebuah pencarian untuk masing-masing serangan cyber di bawah ini. Jadi pencarian kita palingan akan menemukan hasil-hasil banyak seperti artikel berita maupun artikel teknologi. Jadi misalkan kita masuk sini, home report security breach. Kita bisa lihat beberapa tahun-tahun ini ada yang timbul 2014, ada tadi pas di search juga ketemu 2023. Nah, jadi kita bisa masuk sini kita bisa lihat bahwa ini artikel berita ini. Sama juga jika dicari untuk masing-masing kasus-kasus ini. Misalkan target credit card breach. Pasti ketemu juga artikel-artikel. Nah, sama juga untuk the Stuxnet virus. Di sini palingan Wikipedia ya. Tapi juga bisa ketemu artikel-artikel lain seperti artikel Wired. Nah, Wired ini terkenal sekali sebagai artikel berita. Tapi juga ada Sony Pictures Entertainment. Nah, Sony Pictures Entertainment ini palingan hacker attack ya, agar lebih jelas serangan hacker. Nah, ketemu juga di Wikipedia. Nah, bisa ditulis sini, read the articles found from your search in step 1A and be prepared to discuss and share your research on the who, what, when, where, and why of each attack. Jadi akan dibaca artikel-artikel yang ditemukan dalam langkah 1A dan bersiap untuk diskusi penelitian saya dalam siapa, apa, kapan, di mana, dan kenapa dalam serangan-serangan masing-masing. Nah, di sini kita minta untuk menuliskan analisis untuk serangan cyber. Jadi akan dipilih satu serangan cyber profil tinggi dalam step 1A dan akan dituliskan analisis pada serangan yang meliputkan jawaban-jawaban dalam pertanyaan-pertanyaan bawah berikut. Jadi, who were the victims of the attacks? Jadi, siapa-siapa korban dalam serangan ini? Nah, jadi kalau dibaca sini, bentar ya, dibaca sedikit. Jadi kalau bisa dilihat sini, korban-korban termasuk karyawan, keluarga mereka, serta email antara karyawan-karyawan. Tapi kalau dibaca lebih, pasti ketemu lebih banyak korbannya. Bentar.
speknya nggak penting. Nah, ini juga yang penting. Ini hanya ya, daftar pustaka ya. Nah, jadi jika dibaca artikel ini setelah saya baca dengan lengkap, jadi korban dari serangan ini adalah Sony Pictures Entertainment, terutama mereka, karena mereka sebuah perusahaan dalam industri hiburan yang berbasis di Amerika Serikat. Tapi secara spesifik serangan ini juga berdampak pada karyawan Sony Pictures serta individu yang terlibat dalam produksi dan distribusi konten di bawah naungan perusahaan tersebut. Jadi jawaban di sini termasuk karyawan, keluarga karyawan, dan semua orang yang bukan semua orang juga, dan berdampak pada karyawan Sony Pictures serta individu yang terlibat. Ya. Dan individu yang terlibat dalam produksi dan distribusi konten di bawah naungan Sony Pictures Entertainment. Ini kita masukin ini aja. What technologies were used in the attack? Nah, jika dibaca ini, serangan ini melibatkan berbagai teknologi dan alat, termasuk malware. Jadi termasuk malware yang dirancang khusus untuk mengeksploitasi celah keamanan dalam sistem Sony Pictures dan juga menggunakan teknik social engineering. Jadi teknik social engineering dalam konteks ini, dalam kasus ini, digunakan untuk mendapatkan akses yang lebih besar dalam jaringan perusahaan. Jadi kedua ini yang paling besar. Kedua ini dalam garis bawah yang paling besar teknologi yang digunakan untuk melakukan serangan ini. Nah, when did the attack happen in the network? Bentar ya. Kayaknya lagi masalah teknis. Oke. Nah, when did the attack happen within the network? Jadi serangan ini terjadi pada November 2014. Kan? Ya, November 2014. Di what systems were targeted? Jadi sistem apa yang dijadikan sasaran bagi hacker? Ups, mohon bentar. Sistem yang menjadi target dalam serangan ini, kalau dibaca dari sini ya, yang saya baca dalam sini tadi, termasuk server, komputer pribadi, dan sistem penyimpanan data yang digunakan oleh perusahaan untuk menyimpan informasi sensitif. Oh ya, dan data produksi. Sekarang, what was the motivation of the attackers in this case? Ya. Motivasi. Jadi kalau dibaca di sini ya,
Kayaknya motivasi dari para pelaku serangan tersebut diyakini beragam sih. Tapi kalau mau disimpulkan motif mereka termasuk politik, ekonomi, dan ideologis. Jadi tiga motif paling sering yang ditemukan dalam hacker. Bentar. Enggak. Motif mereka termasuk motif politik, ekonomi, dan ideologis. Kayaknya nggak bisa. Oh iya, nggak bisa deh. Ini aja deh. Jadi, what was the outcome of the attack? Stolen data, ransom, system damage, atau apa segala. Jadi, apa hasil dari serangan tersebut? Apakah data yang terculik atau data yang uh, data yang disandra, data yang disimpan dan dijadikan sandra, atau kerusakan sistem? Nah, akibat dari serangan ini termasuk kerugian finansial besar juga. Kebocoran data sensitif dan rahasia perusahaan dan kerugian reputasi yang signifikan bagi perusahaan tersebut karena sudah diketahui bahwa sistem keamanan mereka bisa diberantas. Jadi kemungkinan gini jawabannya. Nah, sekarang kita masuk pada halaman 7. Nah, dalam bagian ini tujuan kita adalah untuk menganaliti dan menganalisa kekurangan aplikasi IoT. Jadi sebagai background informasi latar belakang saja, di Internet of Things atau IoT tersusun dari perangkat-perangkat yang disambung secara digital yang menyambung semua aspek hidup kita seperti rumah, kantor, mobil, dan bahkan badan-badan kami pada internet. Jadi di sini conduct a search of IoT application vulnerabilities. Jadi di sini kita akan melakukan pencarian bukan kekurangan juga, kerentanan aplikasi IoT. Jadi dalam penggunaan search engine kesukaan kita akan dilakukan pencarian kerentanan IoT. Dalam search ini carilah contoh kerentanan IoT untuk masing-masing vertikal IoT seperti industri, sistem energi, kesehatan, dan pemerintah. Jadi ketiga, some suggested sources to get start on your search are listed below. Jadi sumber-sumber yang bisa digunakan untuk menjadi kerangka bagi pencarian kita bisa juga Cisco IT Resources, IoT Security Foundation, Business Insider, IoT Security Test. Jadi akan digunakan tiga ini untuk mencari kerentanan tapi salah satu ini. Karena ditulis ini dalam penelitian kita, pilihlah satu kerentanan IoT yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Jadi di sini dari sini energi sistem aja. Jadi akan dicari ketidakamanan atau kerentanan pada sistem energi. Jadi misalkan mau dicari mana ya? Cisco IT Risk
Sources, energy systems, vulnerability. Ini bagus yang dicari yang mana yang dipakai? Atau energy systems aja deh. Kayaknya nggak ketemu. Ini bisa. Jadi di sini energy system juga ada banyak di kolomnya. Misalkan smart grid dan penggunaan atau gas dan oli yang terhubung atau pertambangan yang tersambung. Kayak yang ini dead end ya. Kalau yang berikut IoT Security Foundations. Nah, ini kalau di search sini, oh ini banyak. Ini ada banyak ini. Nah, IoT needs to be secure. Oke, semua berikut. Business Insider. Oh, ini deh bisa. Ada dua ini. Ini juga. It's like I underestimated the use the freeze. They were off by about 10,000. I agree. Oh, bentar. No, kayak ini. Oke. Oke. Jadi setelah dilakukan penelitian, sekarang diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan ini. Jadi what is the vulnerability? Apa kerentanan sistem energi? Nah, vulnerabilitas tersebut mungkin berupa seperti kurangnya enkripsi. Jadi kerentanan atau ketidakamanan bisa masuk kurangnya enkripsi untuk sistem energi. Atau bisa juga penggunaan protokol komunikasi. Tadi saya baca juga penggunaan protokol komunikasi yang lemah, seperti yang telah saya baca saya tadi tentang SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition. Atau juga ini juga bisa jadi kekurangan besar ya, sistem manajemen energi yang terhubung ke internet. Memang terhubung ke internet juga bagus, tapi masalahnya ini sistem energi. Jadi sistem energi ini itu harusnya sebaiknya
sistem manajemen energi tersebut itu harusnya sebaiknya offline, karena misalkan kalau internet mati maka sistem energi juga bisa mati kalau uh, terhubung internet terus mati. Jadi hal-hal yang seperti ini terdapat menyebabkan penetrasi oleh pihak yang tidak sah atau tidak diterima ke dalam infrastruktur energi, dan potensi dan berpotensi untuk mengganggu atau merusak operasi sistem energi juga semua kerentanan ini. Jadi who might exploit it, explain. Jadi siapa-siapa yang uh, pasti ingin mengeksploitasi atau menyalahgunakan kerentanan sistem energi. Diminta jelaskan juga. Jadi, siapa yang mungkin mengeksploitasi ini? Penyerang yang mungkin mengeksploit. Jadi, dari yang dibaca halaman-halaman tadi, penyerang yang mungkin mengeksploitasi kerentanan ini termasuk kelompok-kelompok atau individu dengan motif yang tidak baik. Orang mungkin negara asing atau penyerang yang berniat buruk, atau mungkin juga kan sistem energi bisa juga sejauh teroris yang mungkin orang-orang yang ingin menciptakan gangguan besar. Jadi itu kenapa mereka pasti akan menjadikan sistem energi untuk menjadi sasaran. Jadi mungkin kira-kira seperti orang-orang begitu. Why does this vulnerability exist? Jadi kenapa kerentanan ini udah kemana ya? Nah, jadi kenapa kerentanan ini ada? Jadi mengapa vulnerabilitas atau kerentanan ini ada? Vulnerabilitas ini atau kerentanan ini muncul karena kerentanan ini muncul karena adopsi karena kemajuan. Jadi karena kemajuan cepat dalam industri IoT, dalam sistem energi tanpa memperhatikan keamanan yang memadai. Itu garis bawahnya. Karena banyak sistem energi yang awalnya dirancang tanpa pertimbangan keamanan yang memadai, dan kemudian dihubungkan ke internet untuk memungkinkan pengawasan dan pengandalan jarak jauh tanpa memperkuat keamanan. Tapi garis bawahnya ini juga karena adopsi yang cepat dari teknologi IoT dalam sistem energi tanpa memadai, tanpa memperhatikan keamanan yang memadai. Banyak sistem energi, kalau dijelaskan lebih dalam, banyak sistem energinya awalnya dihubungkan ke internet untuk memungkinkan pengawasan tanpa memperkuat keamanan. Jadi kira-kira garis bawahnya kesimpulan penjelasan saya termasuk begitu saja ya. Nah, what could be done to limit the vulnerability? Jadi what could be done to limit the vulnerability? Jadi apa yang bisa dilakukan untuk membatasi kerentanan tersebut? Kalau untuk membatasi kerentanan ini, langkah-langkah keamanan yang kuat harus diterapkan dalam desain, tapi juga dalam implementasi dan pemeliharaan sistem energi. Ini termasuk mungkin enkripsi yang kuat, atau
pemisahan jaringan juga bisa, pemisahan jaringan yang tepat antara OT atau operational technology dan IT, information technology, seperti yang saya jelaskan tentang internet. Karena mereka sudah menyambung kepada internet tapi tanpa memadai keamanannya yang keadaan atau mempertimbangkan keamanan. Mungkin juga penerapan kontrol yang ketat. Juga pemantauan dan deteksi intrusi juga, karena itu penting. Apakah sudah diberantas energi ini, apakah sudah ditampar? Bukan ditampar tapi disalahgunakan atau tampered with, katanya tampered with tapi tadi ditampar. Dan pokoknya deteksi intrusi. Dan juga yang paling penting hari ini pasti pendidikan dan pelatihan yang luas bagi personel yang terlibat dalam pengelolaan sistem energi. Oh, karena kehilangan spasinya jadi halaman 5-7 aja deh. Oke, mungkin begitu dari saya. Dipersilakan diteruskan praktikum ini oleh teman saya, Neville. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nevi Luko. Saya akan melanjutkan laporan dari tugas 1 praktikum keamanan cyber. Sini kita langsung saja. Di sini kita disuruh untuk membuat eh, 3 skenario penyerangan cyber. Eh, jadi kita membuat 3 skenario di sini. Dan untuk skenario yang pertama di task 4. Nah, di sini saya mengambil judul Serangan Pencurian Penelitian Komunitas Akademik Bersaing Mengejar Rahasia Universitas Samratulangi. Di sini ditanya siapa eh, penyerang. Di sini sudah ada jawabannya, Komunitas Akademik Bersaing. Sudah saya isi dan juga pertanyaan-pertanyaan basic, siapa organisasi atau apa organisasi yang bersekutu atau memiliki hubungan. Di sini saya mengambil kelompok persaingan akademik fiktif. Di sini seperti yang sudah saya bilang, sini kita mengambil skenario. Jadi eh, apa yang jawaban yang sudah tertera di sini kebanyakan adalah skenario belaka atau fiktif bisa dibilang. Di sini juga ada motif penyerangan. Penyerang ini ingin mendapatkan akses ke penelitian dan informasi rahasia yang dilakukan oleh fakultas dan mahasiswa Universitas Samratulangi. Mereka berharap dapat menggunakan penelitian tersebut untuk keuntungan kompetitif di bidang akademik atau bisnis. Di sini kita lanjut metode apa yang mereka gunakan. Di sini ada phishing, ada serangan malware dan pemanfaatan kerentanan. Dan selanjutnya target eh, yang diincar. Jadi di sini ada data penelitian dan informasi rahasia dan juga hasil penelitian, makalah atau informasi terkait riset yang dilakukan oleh fakultas dan mahasiswa Universitas Samratulangi. Dan di sini adalah sebuah pencegahan atau mengatasi ketika kita mengalami sebuah penyerangan, skenario penyerangan yang sama persis. Di sini kita melakukan pemisahan data, mengontrol akses, segala segala akses dan juga menginskripsi data. Di sini yang kedua sama kita menggunakan skenario fiktif. Sini judul yang saya ambil mengagalkan pemilihan ketua organisasi mahasiswa
aktivis radikal menyerang Universitas Samratulangi. Di sini saya mengambil penyerang sebagai aktivis radikal dan kelompok yang terkait adalah aktivis politik radikal. Di sini ada motif penyerang ini memiliki kepentingan publik atau ideologis yang ingin mengganggu kestabilan dan demokrasi. Dan selanjutnya metode apa yang mereka gunakan di sini ada serangan DDoS dan defacement dan juga serangan man in the middle. Dan selanjutnya target yang mereka eh, targetkan sini ada sistem pemilihan mahasiswa dan data pemilih, kandidat dan hasil penelitian, pemilihan. Dan selanjutnya cara mengatasinya adalah pengamanan aplikasi dan platform. Dan selanjutnya pemantauan aktivitas. Sama ini yang terakhir, saya mengambil judul serangan aktivis mahasiswa protes cyber untuk mengungkap ketidakpuasan di Universitas Samratulangi. Di sini saya mengambil penyerang sebagai grup aktivis mahasiswa dan grup penyerang, maaf. Dan juga ini kelompok yang berhubungan adalah kelompok aktivis mahasiswa dan tujuan atau motif eh, grup aktivis mahasiswa tertentu yang tidak puas dengan kebijakan atau tindakan pihak administrasi Universitas Samratulangi dapat melakukan serangan cyber sebagai bentuk protes atau perlawanan. Metode yang digunakan sama persis dari yang di atas, melakukan serangan DDoS, defacement, dan serangan man in the middle. Targetnya adalah situs web Universitas Samratulangi dan infrastruktur jaringan universitas yang mungkin menjadi target serangan. Jadi cara mengatasi atau mencegah, jadi keamanan situs web diperkuat dan pelatihan kesadaran keamanan. Dan kita masuk ke berikutnya, kita di sini dicoba untuk menjadi sebuah se seorang pelindung dari penyerangan tersebut. Di sini kita disuruh eh, mengambil beberapa sertifikat yang tersebar di website secara online yang terkait dengan cyber security atau keamanan cyber. Di sini saya mengambil empat ya, empat sertifikat yang berkaitan dengan cyber security. Di sini ada Project Management Professional, Certified Public Accountant, Certified Information System Security Professional, and Certified Scrum Master. Dan di sini kita disuruh memilih tiga dari sertifikat tersebut untuk kita melihat vendor, jumlah ujian, persyaratan ujian, dan topik yang dicakup. Nah, di sini saya mengambil Certified Public Accountant dan Certified Information System Security Professional. Dan yang terakhir adalah Certified Scrum Master. Saya mengambil tiga tersebut dan persyaratannya dan jumlah ujian berbeda ya semuanya. Dan kita masuk ke selanjutnya, step selanjutnya. Kita di sini dibuat untuk mencari website yang bernama Indeed.com yang menyediakan pekerjaan, beberapa pekerjaan dan juga ada pekerjaan yang bersangkutan dengan cyber security. Sini ditanya eh, berapa kerjaan yang baru yang ditaruh di list yang sudah dipost oleh website tersebut. Di sini saya mencari di Google dan mendapatkan 50 plus daftar pekerjaan yang berhubungan dengan cyber security yang dipost oleh Indeed.com. Dan gaji 10 top 10 gaji, peringkat 10 gaji itu ada sekitaran 76.000 sampai 135.000 dolar per tahun. Jadi saya mengambil dari bawah ke atas, dari top.
paling bawah sampai ke paling atas. Dan sini ditanya kualifikasi apa yang dibutuhkan oleh para eh, pendaftar ya. Ini keterampilan teknologi fundamental ini yang berkaitan dengan cyber security, pemrograman, identifikasi dan manajemen risiko, manajemen analisis data dan lain-lain. Eh, apa yang dibutuhkan, sertifikat apa yang dibutuhkan oleh para pendaftar di sini sudah ada, dan beberapa sertifikat yang saya sebutkan di atas ternyata ada dua yang dibutuhkan di website indeed.com untuk para pendaftar harus punya. Dan di sini kita disuruh mencoba online resource, eh, di mana kita melatih skill hacking peretas. Dan di sini saya menggunakan OWASP, Juice Shop, dan DM Vulnerable Web Application. Di sini aplikasinya tidak bisa dibilang itu sangatlah berguna, apalagi bagi pemula yang ingin mengetahui bagaimana cara peretas itu masuk. Dan itu saja. Eh, Ya itu saja penjelasan dari saya. Kami dari kelompok Praktikum Keamanan Cyber. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada salah kata. Sampai berjumpa di tugas berikutnya. Terima kasih.